Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Deviani, NIM 111201198, Program Studi S1 Manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dianusantara. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari Bapak dosen Ehsan dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Disiplin Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai PT Pegadaian Cabang Jelambar 2 Jakarta Barat. Berikut latar belakang dari PT Pegadaian. Pegadaian merupakan perusahaan BUMN yang dibuka pertama kali di Sukabumi pada tanggal 1 April 1901. Sampai dengan Agustus 2020, PT Pegadaian telah mempunyai outlet sebanyak 4.100 yang tersebar di seluruh Indonesia. Produk dan layanan Pegadaian juga dapat diakses di lebih dari 11.000 agen. Pegadaian juga telah mengembangkan layanan secara elektronik dan aplikasi Pegadaian digital yang dapat diunduh di Play Store atau App Store. PT Pegadaian menargetkan laba bersih pada tahun 2015 mencapai sebesar 1,7 triliun atau naik 9,37% dibanding realisasi laba bersih 2014 yang diperkirakan mencapai 1,6 triliun. Menurut Suwono, selaku Direktur Utama PT Pegadaian, peningkatan pendapatan sejalan dengan penambahan jumlah nasabah pengguna jasa Pegadaian yang mencapai sekitar 43 tahun. Faktor leadership sangat berpengaruh dalam perkembangan kinerja para pegawai. Pemberian motivasi sangatlah mutlak yang perlu dimiliki oleh pegawai dan juga kewajiban bagi setiap leader untuk mengarahkannya, namun leadership bukanlah masalah mudah. Untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal, salah satunya adalah kemampuan pimpinan dalam mengarahkan para pegawai untuk bersedia melakukan apa yang diinginkan perusahaan. Menurut hasil wawancara dari 10 pegawai yang berbeda, terdapat ketidaksukaan terhadap pimpinan manajer cabang dikarenakan pimpinan yang kurang yang merespon dalam menggapai kebutuhan pegawai. Seperti salah satu visi yang mengalami kerusakan, manajer cabang terkesan tidak peduli. Padahal kejadian yang terjadi tersebut dapat menghambat kinerja. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai yaitu kedisiplinan. Tanpa adanya kedisiplinan, maka menjadi hal yang sangat mustahil dalam mencapai tujuan perusahaan. Tanpa dukungan disiplin, pegawai yang baik sulit bagi perusahaan untuk mewujudkan tujuan. Faktor lain juga dapat mempengaruhi kinerja pegawai yaitu kompensasi. Pemberian kompensasi yang sesuai dengan hasil pekerjaan dapat membuat pegawai bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan perusahaan. Oleh sebab itu, peneliti memiliki tujuan yaitu untuk melakukan penelitian dikarenakan pentingnya mengetahui seberapa besar faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Selain itu juga, peneliti ingin mengetahui seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul yaitu pengaruh kepemimpinan disiplin kerja dan kompensasi terhadap kinerja pegawai PT Pegadaian Cabang Jelambar 2 Jakarta. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut. 1. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai PT Pegadaian? Kedua, apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai PT Pegadaian? 3. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai PT Pegadaian? Tujuan dari penelitian yaitu 1. Untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Kedua, untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Ketiga, untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai. Kontribusi penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut. 1. Kontribusi teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan pemahaman ilmu pengetahuan di bidang manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan motivasi kepemimpinan, kompensasi, dan kepuasan kerja yang diinginkan karyawan. Kontribusi praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran manfaat bagi perusahaan berkaitan dengan motivasi, berkaitan dengan kompensasi dan disiplin kerja,
kepuasan kerja yang diinginkan kalau terhadap perusahaan diharapkan buah hasil yang dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk menentukan langkah perbaikan dalam program meningkatkan kepuasan kerja sebagai komponen penting untuk meningkatkan sumber daya dalam perusahaan. Istilah kerja berasal dari job performance atau prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. Pengertian kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kualitas dicapai oleh seorang pegawai dalam melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Mangkunegara 2011. Penilaian kinerja. Untuk mengetahui hasil dari kinerja, masing-masing stakeholder perusahaan biasanya menggunakan penilaian kinerja untuk mengetahui seberapa besar kontribusi karyawan bagi perusahaan. Kegiatan penilaian kinerja ini membantu mengambil keputusan sebagai HRD dan memberikan umpan balik kepada para personel tentang pelaksanaan kerja pegawai. Kepemimpinan. Pengertian dari kepemimpinan yaitu pada dasarnya para pemimpin atau leadership dapat mempengaruhi kinerja karyawan terutama pada tingkat prestasi atau perusahaan. Untuk mencapai semua hal tersebut, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan memimpin dan melakukan pengarahan kepada bawahannya untuk mencapai tujuan dalam suatu perusahaan. Kompensasi. Pengertian dari kompensasi. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau barang tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan dan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi finansial atau non finansial diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan. Usaha peningkatan kesejahteraan merupakan seperti tunjangan hari raya, uang pensiun. Disiplin kerja. Pengertian disiplin kerja. Disiplin kerja merupakan suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma yang berlaku. Menurut Levi dan Javan tahun 2009. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan kaitan antara konsep satu terhadap konsep lain pada masalah yang akan diteliti. Kerangka konsep digunakan untuk menjelaskan secara rinci tentang suatu masalah yang akan dibahas. Kerangka didapatkan dari teori yang digunakan sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka. Atau bisa dikatakan oleh peneliti merupakan rangkuman dari tinjauan pustaka yang dihubungkan pada garis besar yang variabel yang akan diteliti. Gambar 1 dan 2 kerangka konseptual. Berikut kepemimpinan X1, disiplin kerja X2, kompensasi X3 terhadap kinerja pegawai, yaitu Y. Bab 3. Waktu dan tempat penelitian. Dalam pembuatan penelitian ini, penulis mengambil tempat penelitian di PT Pegadaian Cabang 2 Jakarta Barat yang beralamat di Pangeran Tubagus Angke, Raya nomor 1A RT 15 RW 10 Jalan Perbaru 20 untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian tujuan untuk mengetahui apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai, disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai, apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Definisi dan operasional variabel. Penelitian ini terdiri dari 4 variabel, yaitu 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian itu kepemimpinan, disiplin kerja, dan kompensasi. Sedangkan variabel dependen adalah penelitian kinerja pegawai. Metode penentuan sampel, yaitu satu populasi. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan-hewan, tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa sumber daya yang memiliki karakter tertentu dalam suatu penelitian. Populasi ini adalah para pegawai PT Pegadaian Cabang Jakarta yang berjumlah 30 orang. Sampel. Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dalam menggunakan teknik pengambilan sampling, penelitian kualitatif, menurut 2022. Karena adanya pengaruh kepemimpinan, disiplin kerja, dan kompensasi terhadap kinerja pegawai, peneliti memakai klausul sampling sebagai teknik penentuan sampel. Karena sampel berjumlah 30 orang, maka peneliti mengambil 15 orang untuk menjadikan bahan responden, dan penelitian ini dapat tanpa direktur dan manajer sebagai responden. Metode pengambilan data. Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh dengan menggunakan instrumen atau alat kuesioner berisi sejumlah pernyataan tertulis yang terstruktur untuk memperoleh informasi dari responden, baik itu tentang pribadinya maupun hal-hal lain yang ingin diketahui peneliti. Ini adalah pengumpulan data, yaitu peneliti dapat dalam pengumpulan data satu data primer,
Yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau organisasi secara langsung dari objek yang tidak untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview observasi. 2. Data sekunder atau secondary data, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dalam satu kan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lainnya. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Metode analisis data, pengukuran pengaruh kompensasi kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai dilakukan dengan menggunakan skala ordinal. Ordinal skala ini memungkinkan itu untuk mengurutkan respondennya dari tingkatan yang paling rendah ke tingkatan paling tinggi. Menurut atribut tertentu, skala yang diterapkan pada data-data yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok dan kita bisa membuat peringkat di antara kelompok tersebut. Menurut Stumorang dan Lutfi, 2014. Terima kasih atas penjelasan saya yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.